Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi baik Bu. wabarakatuh. Gimana semuanya? Baik? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik Bu, sehat. Iya, kita masih dalam pembelajaran daring ya. Saat ini kondisinya masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka secara offline langsung di kampus. Jadi kita masih melaksanakan pembelajaran secara tatap muka maya menggunakan aplikasi Zoom. Mata kuliah kita hari ini mata kuliah tentang pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik ya. Ini adalah pertemuan ketiga dari seluruh pertemuan dari 14 pertemuan. Nah, berarti sudah ada 2 pertemuan sebelumnya yang telah kita lewati. Sebelum Ibu lanjutkan untuk pertemuan materi berikutnya pada hari ini, coba saya ingin mengetahui dulu, saya akan merefresh lagi materi yang telah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya terkait tentang kegiatan pengkajian dalam pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik. Ada yang tahu apa aja tahap pengkajian yang harus dilakukan? Ada berapa tahap kira-kira? Izin menjawab Bu, ada 3 tahapan Bu. Siapa ini ya? Permisi Bu, saya Ragil Arinanda Hidayat Bu. Oh, Ragil. Oke, Ragil. Tahapan yang pertama apa? Yang pertama ada pengumpulan data Bu. Tahap pertama pengumpulan data. Untuk yang lainnya mungkin mau menjawab tahap keduanya apa? Ada yang tahu? Silakan. Izin menjawab Bu. Permisi Ibu. Ya, Ridho dulu. Ridho, tahap kedua. Yang kedua ada pengolahan data Bu. Pengolahan data. Terus yang ketiga siapa tadi? Ulun Ibu. Oh ya, Putra. Muhammad Putra Anugrah. Silakan. Nggih. Yang ketiga ada analisa data Bu. Analisa data. Oke. Berarti kalian sudah mempelajari apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, sehingga kemudian saya akan melanjutkan ke materi berikutnya pada hari ini. Baik, saya akan share screen. Materi kita hari ini adalah tentang pengkajian, diagnosis, dan perencanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik. Nah, kenapa tadi saya merefresh kalian apa saja materi yang disampaikan sebelumnya? Secara garis besar kalian mengetahui bahwa pengkajian itu meliputi 3 tahapan yang tadi telah disampaikan. Nah, terkait dengan materi berikutnya tentang pengkajian, diagnosis, dan perencanaan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut klinik, ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan poin-poin yang akan saya sampaikan pada judul berikut ini tadi. Nah, diagnosis asuhan kesehatan gigi, ya, seperti kalian tahu, diagnosis itu kan merupakan kesimpulan dari pengkajian. Biasanya kalau diagnosis untuk penyakit-penyakit umum, diagnosis misalnya ketika orang divonis dia sakit jantung, atau ketika orang divonis dia sakit diabetes misalnya. Itu merupakan sudah melewati tahapan-tahapan pengkajian.
sehingga itu merupakan sebuah diagnosa. Nah, diagnosis ini adalah kesimpulan dari pengkajian dan fokus kepada kebutuhan-kebutuhan manusia yang dapat dipenuhi melalui pelayanan asuhan keperawatan gigi. Ya, karena bidang kita adalah bidang kesehatan khususnya keperawatan gigi. Ketika kebutuhan manusia dan klien tersebut di luar jangkauan pelayanan asuhan keperawatan gigi, nah maka klien harus dirujuk kepada tenaga kesehatan profesional lainnya. Gitu. Kira-kira ada yang tahu nggak kasus apa sih yang tidak bisa kita lakukan misalnya, sehingga pasien gigi itu harus dirujuk? Ada yang tahu? Pencabutan gigi bungsu, Bu. Oh, kalau pencabutan, oke, bagus sekali jawabannya pencabutan. Tetapi kalau pencabutan gigi susu itu juga ada yang bisa kita lakukan. Jadi untuk pencabutan gigi susu pun ada yang bisa dilakukan oleh perawat gigi atau terapis gigi, ya, di mana itu adalah profesi kita. Namun ada juga yang pada kasus tertentu yang tidak boleh kita lakukan sehingga harus dirujuk ke profesional lainnya, misalnya ke puskesmas, rumah sakit, bahkan ke dokter spesialis. Karena di fasilitas pelayanan kesehatan itu lebih lengkap petugas kesehatannya, khususnya misalnya seperti dokter giginya ada, mungkin di situ ada dokter gigi yang spesialis khusus untuk pencabutan. Ya, kalau dokter spesialis itu memang dia banyak bagiannya. Untuk pencabutan pun ada yang untuk gigi anak, ada yang untuk gigi dewasa atau gigi permanen. Gitu ya. Jadi tergantung kasusnya lagi. Misalnya jika misalnya gigi susu itu sudah mengalami derajat kegoyangan 3 bahkan 4, nah maka itu sudah merupakan kompetensi kita sebagai terapis gigi dan mulut untuk mencabutnya. Tetapi kalau misalnya mereka giginya itu tidak goyang sama sekali sehingga membutuhkan anestesi, ya, infiltrasi, penyuntikan, nah itu bisa dilakukan rujukan karena batas kompetensi itu tadi dasarnya. Kemudian diagnosis keperawatan gigi ini dapat dikatakan valid atau absah apabila yang pertama itu berdasarkan data yang komplit dan akurat. Karenanya sebelum kita menentukan diagnosa, kita biasanya melewati tahapan-tahapan pengkajian. Nah, tahapan pengkajian ini yang pertama kan anamnesa. Anamnesa itu kita bertanya kepada pasien. Pasien itu nggak mungkin dia datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba datang ke klinik misalnya. Itu jarang sekali. Biasanya mereka sudah punya keluhan. Sudah punya keluhan misalnya, ketika datang dia, walaupun dia nggak mengeluh, kelihatan dari mukanya, dari wajahnya udah kelihatan. Apalagi tangannya misalnya pegang pipinya bengkak, kita udah bisa tuh memperkirakan, oh pasien ini sedang mengalami rasa sakit sehingga memaksa mereka untuk datang ke balai pengobatan gigi misalnya, atau ke puskesmas ataupun rumah sakit. Gitu. Nah, jadi memang ada tahapan-tahapan. Termasuk di dalamnya pada tahapan pengkajian itu nanti ada pemeriksaan intraoral, ekstraoral, ya. Intraoral itu pemeriksaan di dalam mulut. Kemudian kalau ekstraoral itu di luar. Di luar dalam artian misalnya giginya itu gusinya bengkak, di luar pun kelihatan bahwa pipi itu udah nggak simetris lagi, bengkak. Itu salah satu fungsi pengkajian itu pemeriksaan intra dan ekstra. Nah, kemudian kedua data objektif, itu kan tadi pemeriksaan objektif ya, pemeriksaan objektif secara langsung maupun subjektif. Subjektif itu apa yang dirasakan oleh pasien.
itu pemeriksaan itu data subjektif. Jadi kalau data objektif tuh apa yang diperiksa atau didapatkan melalui mata pemeriksa atau mata perawat atau mata dokter langsung ke dalam mulut pasien itu tadi atau di luar mulut. Ekstra dan intraoral itu merupakan pemeriksaan objektif. Sedangkan kalau pemeriksaan subjektif itu dari cerita yang disampaikan pasien. Misalnya, udah kelihatan kan data objektifnya bahwa pipinya bengkak setelah diperiksa di dalam giginya bolong. Bolongnya parah misalnya. Kemudian untuk subjektifnya, pasien itu akan menjelaskan, saya mengalami sakit yang berdenyut teramat sangat, khususnya kalau malam hari itu rasanya nyut-nyut sakit banget, saya susah tidur, kalau minum dingin juga sakit, minum panas juga sakit, tidak bisa mengunyah, sakit luar biasa jika dipakai untuk mengunyah, dan itu merupakan data subjektif. Karena itu apa yang dirasakan oleh si pasien. Nah, data objektif dan data subjektif ini jika dikawinkan, dia akan match. Ya, dia akan match membentuk suatu diagnosa. Jadi kita nggak bisa menentukan diagnosa hanya berdasarkan data objektif. Ataupun kita menentukan diagnosa berdasarkan data subjektif. Sebenarnya bisa aja kita menentukan itu, tetapi mungkin jam terbangnya tinggi. Ya, artinya tuh sudah ratusan bahkan ribuan pasien yang sudah ditangani, sudah bertahun-tahun mungkin, atau puluhan tahun menjadi seorang ahli di bidang keperawatan gigi. Tetapi kalau misalnya kita baru setahun, 2 tahun, atau 3 tahun menjadi profesi terapis gigi dan mulut, kita masih membutuhkan kedua data ini, objektif dan subjektif. Ya, jadi jam terbang itu sangat mempengaruhi. Nah, kedua data ini menjelaskan suatu pola karakteristik dari tidak terpenuhnya kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kesehatan dan penyakit di dalam mulutnya. Nah, yang ketiga berdasarkan pengetahuan ilmiah keperawatan gigi. Ya, pengetahuan ilmiah ini dari jurnal, dari penelitian, dari buku-buku referensi, itu yang kita baca ketika kita memeriksa mulut pasien itu langsung kayak monitor yang berjalan di dalam kepala kita ketika kita sudah membaca banyak tentang referensi bidang kesehatan dan keperawatan gigi. Ya, jadi saya sarankan selama kuliah banyak-banyak membaca, khususnya setelah lulus pun jangan malas untuk membaca. Karena kalian tahu teknologi itu semakin lama semakin maju dan semakin berkembang. Sehingga kita harus terus membekali diri supaya lebih baik. Kemudian yang keempat itu dapat dicegah, dikurangi, atau diatasi dengan pelayanan asuhan keperawatan gigi dan mulut. Ya, dapat dicegah itu kalau misalnya dia baru fisur yang dalam belum menjadi lubang, maka kita bisa menutup fisur itu jangan sampai jadi lubang. Kalau misalnya itu sudah menjadi lubang, maka kita bisa mengurangi penyebarannya dengan segera menambal. Yang lubangnya cuma seujung jarum, kemudian nanti kita preparasi ya kavitanya sehingga membentuk lubang yang sudah terbentuk dan bersih, kemudian kita tambah, itu termasuk proses untuk mengurangi atau diatasi. Diatasi ini kalau sudah yang seperti tadi, sakit, bengkak, nyut-nyut, panas dingin, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nah itu harus diatasi. Diatasi baik itu dengan pengobatan maupun dengan tindakan keperawatan, apakah ditambal atau dicabut.
Kemudian selanjutnya ini komponen diagnosa keperawatan gigi. Ya. Nah, ini ada 3 komponen yang esensial dalam suatu diagnosa keperawatan gigi menurut Gordon 1987. Dia menyatakan ini seperti sebuah konsep ya, konsep atau dia menyebutnya itu PES, yaitu P itu diidentifikasi sebagai problem atau masalah kesehatan, E itu menunjukkan etiologi atau penyebab dari problem itu sendiri, dan S ini menggambarkan sign atau sekelompok tanda dan gejala atau apa yang dikenal sebagai batasan karakteristik. Ya, jadi problem, masalahnya itu harus ada, kemudian harus ada penyebab atau etiologi, dan sign, ya, atau tanda-tanda. Nah, menurut Gordon seperti ini diagnosa keperawatan gigi. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait materi ini yang pertama adalah problem. Nah, problem dapat diidentifikasikan sebagai respon manusia terhadap masalah-masalah kesehatan gigi yang aktual atau potensial sesuai dengan tanda-tanda yang didapat dari tahap-tahap pengkajian. Ya, jadi sebelum masuk ke dalam tahap diagnosa, pengkajian yang tepat, ya, akurat itu sangat mempengaruhi hasil diagnosa. Jadi jangan main-main saat kita melakukan pengkajian. Ketika kita melakukan pengkajian itu tidak akurat, maka kita akan salah mendiagnosa pasien. Ketika salah mendiagnosa pasien, kita akan salah melakukan perencanaan keperawatan. Perencanaan keperawatan salah melakukan implementasi. Itu dampaknya luar biasa sampai nanti akhirnya pada akhirnya yang harusnya pasien itu cukup ditambal, ya, karena karena pengkajian yang keliru, akhirnya diagnosa yang salah, akhirnya pasien malah dicabut giginya. Itu kan berakibat fatal, salah diagnosa, ya. Mungkin kalau misalnya kasus-kasus besar itu bisa ribut. Nah, ini sebenarnya tindakan malpraktek, ya. Tapi jarang sekali orang mengetahui bahwa di bidang kesehatan gigi itu misalnya harusnya cuma ditambal jadi dicabut, itu tindakan malpraktek juga sebenarnya. Dan itu sangat berbahaya. Jadi saya sarankan ketika kalian menerima pasien, kalian harus betul-betul diperhatikan, dikorek-korek permasalahan itu di masa pengkajian itu. Jangan sampai kalian lewatkan begitu saja itu karena itu berdampaknya luar biasa. Salah diagnosa itu malpraktek. Kemudian etiologi. Ya, pada tahap etiologi ini ditunjukkan melalui pengalaman-pengalaman individu yang telah lalu, pengaruh genetika, faktor-faktor lingkungan yang ada saat ini, atau perubahan-perubahan fisiologis. Nah, sekarang coba kita lihat, kita perhatikan. Di sini ada 2 penampang, ya, 2 penampang gigi. Di sini giginya utuh, penampangnya ini kelihatan pada gusi. Kemudian yang ini penampang gigi yang giginya dibelah. Sehingga kita bisa melihat hingga ke bagian dalam. Nah, kalau gambar yang pertama, ini menunjukkan kondisi jaringan periodonta. Sekarang coba saya tanya. Yang manakah yang masuk dalam kategori gusi yang sehat, tidak bermasalah? Yang mana? Yang mana? Yang tulisannya apa? Healthgum, Bu. Healthy gum. Healthy gum. Ini ya, udah jelas kalau healthy gum itu sehat gusinya.
Nah, yang paling parah yang mana antara dua ini? Gingivitis atau periodontitis? Yang bermasalah Periodontitis. yang mana? Periodontitis, Bu. Periodontitis. Kira-kira sebelum kalian ini kan kalian ini melakukan tahapan pemeriksaan objektif intraoral ya, karena di dalam mulut nih. Anggaplah ini kalian belum bertanya dengan pasien, belum melaksanakan pemeriksaan subjektif, baru pemeriksaan objektif intraoral. Nah, sekarang perbedaannya antara, kalau gingivitis ini kan masalah ya, ini juga penyakit gingivitis. Periodontitis juga penyakit. Pokoknya yang begitu ada informasi tis, gingivitis, periodontitis, maka itu adanya tanda-tanda peradangan. Ya, itu tanda-tanda peradangan. Nah, sekarang perbedaannya antara gingivitis dengan periodontitis ini kelihatannya di mana? Kenapa bisa dikatakan periodontitis ini kata Ragil tadi lebih parah daripada gingivitis? Coba kasih tahu saya yang mana? Kelihatan nggak? Nah, kalau kalian kesulitan ya untuk mengidentifikasi, ini gampang sekali. Kalian bisa melihat yang pertama, pada gingivitis, gusi ini masih menempel pada mahkota gigi. Ya, dia masih menempel sampai ke leher gigi ya. Jadi perbatasan antara mahkota dan akar. Walaupun di dalam dia ada radang. Radang itu kelihatan salah satu tandanya adalah color, ya, warnanya merah. Itu salah satu tandanya. Ini kelihatan warnanya merah. Begitupun dengan periodontitis, warnanya juga merah. Tapi coba kalian perhatikan, pada periodontitis gusinya sudah mengalami penurunan hingga di bawah leher gigi. Ya. Ini udah turun sampai ke akar nih. Kalian lihat. Selain itu juga warna gusinya lebih gelap. Ya, sudah kayak marun, warnanya merah hati, marun. Ini radang banget di sini. Itu. Jadi paham ya, kalau misalnya kita objektif, pemeriksaan rongga mulut, itu kalian harus detail tuh memperhatikan. Gigi tuh kecil masalahnya, apalagi gusi yang di samping-sampingnya. Sehingga kalau kalian tidak teliti memperhatikan, ini sangat jelas sekali bahwa ada perbedaan. Nah, kalau yang healthy gum kelihatan kan color-nya dia warnanya pink. Gusi yang sehat itu berwarna pink. Nah, kalau gingivitis ini dia mungkin gusi masih melekat, tetapi warnanya sudah berubah. Itu menandakan adanya peradangan. Sedangkan yang periodontitis, terjadinya penurunan atau retraksi gingiva dan perubahan warna. Ini udah jelas sekali masalah. Itu pada gusi. Misalnya gigi itu dipotong, ya, penampang, ini udah juga kelihatan di sini permasalahannya itu. Pada gambar berikutnya ini, walaupun pada gambar pertama ini cuman sedikit kerusakan, hanya mencapai email, ini sudah karies, sudah masalah nih. Kalau misalnya kita ingin segera mengurangi atau mencegah kerusakan lebih lanjutnya, harus segera ditambal nih yang karies yang gambar pertama. Karena kenapa? Kalau dibiarkan lebih lanjut, maka karies yang ada di email akan turun ke dentin. Ini dentin nih, lapisan yang kedua. Kalau udah masuk ke dentin, dia udah mendekati saraf, sehingga rasanya sudah ngilu, linu, sakit. Apapun yang orang rasakan itu ketika udah sakit gigi, berarti dia udah masuk ke tahap
dentin. Itu udah ngilu-ngilu kalau minum es atau minum panas gitu. Sedangkan kalau yang penampang yang ketiga ini lebih parah lagi, dia sudah menembus ke rongga pulpa. Ya, ketika dia sudah masuk ke rongga pulpa, pulpa ini tempatnya sistem saraf di dalam gigi. Ketika dia udah masuk ke sini, maka akan terjadi infeksi. Kenapa? Ya jelas kalau karies kan penuh dengan bakteri, ya, virus dan lain sebagainya. Maka dia kalau sudah ada jalan masuk, dia tambah senang bakteri ini tembus langsung masuk ke dalam jaringan pulpa. Nah, pulpa ini dia dalamnya sampai menuju ke ujung akar atau apex gigi. Kalau dia udah sampai ke ujung akar, ya jangan heran kalau di sini terjadi pembusukan. Di sini nanti akan terbentuk abses. Nanah ya kalau bahasa orang awamnya. Nah, ini luar biasa kan ya dampaknya ya. Kalau udah sakitnya sampai ke sini, macam-macam nanti komplikasinya. Bisa sakit kepala, ya. Sakit kepala kenapa nggak berhenti-berhenti? Migrain kok nggak sembuh-sembuh? Nah, itu bisa salah satu faktor. Oke, berikutnya. Tanda dan gejala ini menggambarkan apa yang klien atau pasien katakan dan apa yang diobservasi oleh terapis gigi dan mulut yang mengidentifikasikan adanya masalah tertentu. Nah, merumuskan diagnosis kesehatan gigi dengan menggunakan pemecahan masalah dan keterampilan membuat keputusan untuk mensintesis informasi. Gitu. Ya, jadi tanda dan gejala ini menggambarkan apa yang klien atau pasien katakan. Jadi biasanya gitu. Makanya tadi saya sampaikan begitu penampang gigi itu udah ketika kita periksa intraoral giginya udah dalam sampai ke pulpa, terus kita tanya pasien, sakitnya berdenyut-denyut, sakit sekali sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Nah, maka itu match. Sesuai. Diperiksa lubangnya sangat dalam, kemudian anamnesanya dia mengeluh sangat sakit. Berarti diagnosanya udah dapat terjadi pulpitis. Oke, materi kita terakhir itu tadi ya. Nah, ada 7 PPT yang hari ini saya sampaikan terkait dengan materi pengkajian, diagnosis, dan perencanaan. Karena kita nanti akan ada materi berikutnya untuk lebih detail lagi. Nah, untuk sampai di sini, silakan kalau ada pertanyaan, saya akan mencoba menjawab semaksimal mungkin. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya stop share dulu. Mohon izin bertanya, Bu. Ya, silakan dari siapa? Dari Nopi Sarita, dari semester 5, Bu. Oke, ya Nopi, silakan. Yang dimaksud dengan perubahan patofisiologis dalam etiologi tadi seperti apa, Bu? Kita buka dulu ya. Ibu. Iya, bentar. Ini ya. Etiologi ditunjukkan melalui pengalaman-pengalaman individu yang telah lalu, kemudian pengaruh genetika, faktor-faktor lingkungan yang ada saat ini, atau perubahan-perubahan patofisiologis. Ya, perubahan-perubahan patofisiologis itu perubahan-perubahan yang secara fisiologis yang ada di tubuh kita.
Misalnya aja perubahan-perubahan karena kondisi yang kurang fit, ya, atau kondisi daya tahan tubuh kita menurun, itu mempengaruhi penyebab itu tadi. Misalnya aja dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi ya, mungkin daya tahan tubuh kita itu kuat ya, jadi selama ini kalau ada virus-virus itu nggak pernah masalah. Kemudian ada suatu kondisi di mana kita mengerjakan tugas misalnya, harus begadang, ya, 2 malam misalnya ngerjakan tugas nggak selesai-selesai begadang. Mungkin makan terlewat, minum juga. Minum sih minum, cuman ya itu tadi nggak bisa memenuhi. Akhirnya apa? Daya tahan tubuh kita menurun. Ketika daya tahan tubuh menurun, maka virus dan bakteri itu kan lebih mudah masuk dan menyerang. Karena apa? Tubuh kita ini mengalami perubahan. Ya, ada perubahan. Jadi banyak pengaruh, termasuk di sini genetika, faktor lingkungan. Mungkin lingkungan rumah kita dengan lingkungan di kos-kosan itu berbeda. Kalau misalnya kita masih sama-sama di Kalimantan Selatan ya mungkin masih nggak masalah ya. Tapi kalau begitu kita tinggalnya di Kalimantan Selatan, terus kuliahnya langsung di Puncak, di Bogor misalnya, kan ada perubahan itu. Faktor-faktor lingkungan itu bisa menyebabkan perubahan. Walaupun kita bisa beradaptasi, kita butuh waktu untuk beradaptasi. Gimana, Novi? Cukup jelas atau? Paham, Bu. Oke. Jelas, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang Ibu ingin mereview ya. Ingin mereview materi yang tadi telah Ibu sampaikan pada kalian. Ibu ingin menanyakan sebelum nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, untuk penentuan diagnosa itu tadi, ada di situ disampaikan data apa saja yang harusnya disiapkan, atau harus kita dapatkan, atau harus kita kumpulkan, sehingga kita bisa mematchkan dan menentukan diagnosa secara tepat dan akurat. Ada yang bisa jawab nggak data apa itu? Izin menjawab, Bu. Ya, Ragil, silakan. Ada data objektif sama data subjektif, Bu. Nah, bisa nggak salah satu data aja untuk menentukan diagnosa? Misalnya pakai yang objektif saja atau pakai yang subjektif? Bisa ya, Ragil. Jawabannya itu bisa, tetapi hasilnya belum tentu maksimal. Gitu. Bisa aja, tapi kan nggak tahu tepat atau nggak diagnosanya. Jadi memang sebaiknya harus kedua data itu tadi. Ya, jadi anggaplah itu bisa aja sih kita katakan bahwa ya kalau mau bagus ya harus keduanya, nggak bisa satu-satu. Karena itu saling mendukung, saling melengkapi. Gitu ya yang dapat saya sampaikan ya. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya, minggu depan. Saya minta sebelum kita melanjutkan pertemuan berikutnya, tolong diperhatikan materi yang saya sampaikan hari ini, nanti tolong dibaca lagi, ya, di-refresh, di-review. Minggu depan saya mungkin akan menanyakan lagi terkait dengan materi yang saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.